manifestasinya untuk mengungkap sikap hati yang perlu diubah. Artinya ketika Ayub Allah mengizinkan dia mengalami ujian besar itu dia kehilangan segalanya Bapak Ibu. Tetapi kita tahu bahwa ketika kita membaca di Ayub 42 ayat 5 sampai dengan 6, saya bacakan bagi kita. Di situ firman Tuhan bilang begini, di terjemahan baru. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Ketika Ayub mengalami serangkaian ujian yang besar itu Bapak Ibu, di situ dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Makanya di situ Ayub bertobat, sehingga kata-katanya itu apa Bapak Ibu tadi? Di dalam Ayub 42 ayat 5 sampai 6, dia berkata, kalau dulu dia hanya kenal Tuhan dari kata orang saja, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, kata Ayub. Jadi Bapak Ibu, ujian yang besar itu mendatangkan perjumpaan dengan Allah lewat kehidupan Ayub. Nah, hasilnya apa? Hasil dari pertobatannya Ayub, Tuhan memberinya itu porsi ganda dari yang sebelumnya. Artinya semua yang Ayub kehilangan itu, Tuhan kembalikan berlipat ganda. Ini mencerminkan apa Bapak Ibu? Ini mencerminkan bahwa prinsip yang namanya berkat anak sulung yang menerima bagian ganda. Nah, Bapak Ibu baca di dalam Ibrani 12 ayat 22 sampai 23, di situ firman Tuhan berkata begini, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah, hakim semua, dan kepada orang-orang benar yang telah disempurnakan. Nah, ayat ini Bapak Ibu menegaskan bahwa orang-orang benar akan mengalami yang namanya proses penyempurnaan oleh Tuhan. Nah, sama seperti Ayub Bapak Ibu. Ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ketika dia bertobat dan hasil dari pertobatannya itu, kita melihat bahwa Tuhan memberkatinya dengan luar biasa. Apa yang Ayub kehilangan, Tuhan ganti dengan berlipat kali ganda. Nah, lewat tokoh Ayub ini Bapak Ibu, kita belajar satu poin. Apa itu? Menuju pertobatan dan berkat ganda. Nah, selain tokoh Ayub Bapak Ibu, ada tokoh lainnya di dalam Alkitab. Bagaimana kita akan belajar mengenai orang-orang saleh. Tokoh berikutnya itu adalah seorang yang namanya Yesaya. Nah, ketika saya membaca akan kitab Yesaya ini Bapak Ibu, kita tahu bahwa lewat kehidupan Yesaya ini ada satu statement yang Tuhan kasih bagi kita. Karena apa? Yesaya itu berbicara mengenai pewahyuan dan pengutusan baru. Nah, kalau kita membaca di Yesaya 6 ayat yang pertama, di situ firman Tuhan bilang begini, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, yang ujung jubahnya memenuhi bait suci. Artinya apa Bapak Ibu? Yesaya dia mengalami yang namanya pengalaman ilahi setelah kematian Raja Uzia. Nah, hal ini mengubah cara pandangnya tentang Tuhan. Dan kita tahu Bapak Ibu, ketika Yesaya mendapatkan pewahyuan langsung dari Tuhan, itu adalah perjumpaan pribadi di mana titik balik kehidupan Yesaya. Dia sadar akan yang namanya dosa, dia sadar akan yang namanya pertobatan, dan dia sadar akan yang namanya pemutusan yang baru. Menunjukkan bahwa perubahan sejati terjadi ketika seseorang melihat kemuliaan Tuhan dan merespon dengan hati yang terbuka. Nah, di dalam kemuliaan Tuhan, Yesaya menyadari ketidaksempurnaannya dan bertobat. Bapak Ibu bisa baca di Yesaya 6 ayat 5. Firman Tuhan bilang apa di sana kalau kita baca di Yesaya 6 ayat 5? Firman Tuhan berkata begini, lalu kataku, celakalah aku binasa.
Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ini kata Yesaya, Bapak Ibu. Nah, ayat ini Bapak Ibu, Yesaya 6 ayat 5, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana Yesaya dia mengalami kesadaran akan apa? Ketidaksempurnaannya. Dia menyadari ketidaksempurnaannya saat ia melihat kemuliaan Tuhan. Nah, ini menjadi satu momen, ini menjadi satu peristiwa di mana pertobatan yang luar biasa bagi Yesaya sebelum ia dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Nah, sama seperti tadi Bapak Ibu, Ayub. Ketika Ayub mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia benar-benar berubah kehidupannya. Yesaya juga mengalami hal yang sama. Nah, Allah menyucikan bibirnya dengan bara api dan mengutusnya sebagai nabi dengan kuasa yang lebih besar. Ketika Yesaya menyadari ketidaksempurnaannya dan dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dia menerima pewahyuan dan pengutusan baru itu, kita melihat bahwa Tuhan menyucikan bibirnya dengan bara api dan mengutusnya sebagai nabi dengan kuasa yang lebih besar, power yang sangat luar biasa. Bapak Ibu bisa membaca itu di Yesaya 6 ayat 8, firman Tuhan bilang apa di sana? Maka aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku, kata Yesaya. Mungkin ayat firman Tuhan ini sering kali kita dengar Bapak Ibu. Dan kadangkala kita suka katakan, Tuhan, ini aku. Tetapi utuslah yang lain. Bukan utuslah aku Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau Bapak Ibu. Lewat kehidupan Yesaya kita belajar bahwa ketika kuasa yang besar itu Tuhan kasih, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang mau pergi melangkah memberitakan Injil. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Nah, ini yang kita bisa belajar dari kehidupan Yesaya. Nah, tokoh berikutnya apa Bapak Ibu? Tadi kita sudah belajar mengenai Ayub, yang kedua mengenai Yesaya, yang ketiga itu mengenai Abraham. Nah, satu statement yang kita bisa dapat dari Abraham dan satu intisari dari tokoh Abraham yang kita bisa temukan bahwa kehidupan Abraham itu dia mencerminkan yang namanya ketaatan. Taat yang membawa janji Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Abraham menerima janji besar dari Allah bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, dari Abram menjadi Abraham. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita lihat perjalanan ke situ, ketika ia mencoba menggenapi janji itu, banyak hal di tengah jalan yang membuat Abraham itu berpikir dengan caranya sendiri. Nah, kita bisa lihat dari mana Bapak Ibu? Kita bisa melihat ketika melalui kelahiran. Udah ada suaranya, gimana mati? Maaf tadi signal saya terputus. Nah, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, ketika kita belajar mengenai Abraham, dalam perjalanan Abraham, kita tahu bahwa ada keraguan dalam hati Abraham ketika dia berusaha untuk menggenapi janji firman Tuhan itu. Sehingga ketika Sarah menawarkan, mungkin bukan lewat kehidupan, bukan lewat saya, mungkin lewat hambanya si Hagar, Abraham itu dengan cepat menanggapi itu. Dan itu terjadi melalui kelahiran Ismail. Tetapi tidak sampai di situ Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ketika Tuhan memanggil Abraham dan Tuhan berjanji kepada Abraham, kita tahu bahwa walaupun Abraham mungkin kesalahannya, kecerobohannya, dia menggunakan pemikirannya sendiri, kekuatannya sendiri melalui kelahiran Ismail, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti sampai di situ. Tuhan tetap menuntut Abraham untuk menaati setiap janjinya. Nah, makanya kita ingat akan satu peristiwa yang namanya sunat sebagai apa? Tanda perjanjian.
Nah, ini yang membuka jalan bagi kelahiran Ishak, anak perjanjian itu. Jadi Bapak Ibu, Abraham ketika dia membawa ketaatannya kepada Tuhan, tidak mudah Bapak Ibu, untuk dia bisa berjalan di dalam ketaatan itu. Tetapi kita tahu bahwa setelah Ishak lahir, ketaatan, kesetiaan Abraham itu Tuhan selalu uji. Dan kita tahu puncak ketika ketaatan Abraham itu diuji, ketika Tuhan minta agar Ishak dikorbankan. Itu bukan satu hal yang istilahnya itu satu hal yang biasa, Bapak. Itu benar satu hal yang sangat luar biasa bagaimana seorang Abraham bisa dibayangkan, Bapak Ibu. Tuhan sudah kasih Ishak, sekarang Tuhan minta korbankan. Bagaimana hati seorang bapak ketika melihat bahwa Tuhan meminta anaknya. Dan kita tahu ketika Abraham akan mengorbankan Ishak, Abraham itu berjalan bersama dengan Ishak. Dan Bapak Ibu tahu ketika di tengah jalan Ishak pernah bertanya, kita sudah punya kayu, terus di mana korbannya? Apa kata Abraham waktu itu? Tuhan sudah menyediakan. Artinya apa Bapak Ibu? Saya yakin di waktu itu Abraham sangat yakin bahwa kalaupun nanti misalkan Ishak itu mati, dikorbankan sebagai korban bakaran, dia pasti yakin bahwa Tuhan pasti bisa membangkitkannya. Makanya ketika Abraham ingat ketika dia akan menyembelih si Ishak, Tuhan bilang, cukup Abraham. Tuhan tahu betapa dia itu taat. Nah, artinya Bapak Ibu, di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita melihat bahwa dalam perjalanan iman kita, Tuhan akan selalu menuntut kepada yang namanya ketaatan. Nah, sama seperti tadi yang kita sudah lihat, sama seperti Yesaya yang mengalami penyucian, Abraham itu juga dia harus melalui yang namanya sunat sebelum menerima janji sepenuhnya itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan Abraham ini membawa kepada janji Allah. Dan kita tahu lewat kehidupan Abraham, dia menjadi bapa banyak bangsa. Nah, Tuhan sering menguji iman sebelum memberikan berkatnya. Bapak Ibu percaya itu? Ketika kita akan menerima berkat besar, sebelum itu pasti iman kita itu akan diuji. Apakah kita layak dan siap menerima berkat Tuhan itu. Nah, ketika kita taat kepada Tuhan, seperti Abraham, itu adalah kunci di mana kita bisa menerima yang namanya warisan rohani yang lebih besar. Nah, itu pelajaran mengenai Abraham, Bapak Ibu. Dan tokoh selanjutnya, itu ada mengenai Yakub. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai Ayub, belajar mengenai Yesaya, ya, Ayub mengalami pertobatan dan berkat yang ganda. Terus ketika Yesaya dia menerima pewahyuan dan memberi diri untuk diutus, Abraham berbicara mengenai ketaatan akan dan janji Allah. Nah, ketika kita belajar mengenai satu tokoh yang terakhir ini mengenai Yakub, nah di sini Bapak Ibu kita akan melihat luar biasanya Tuhan mengangkat seorang Yakub yang bukan siapa-siapa menjadi seorang yang luar biasa sampai namanya berubah menjadi Israel. Nah, belajar mengenai Yakub Bapak Ibu, di situ kita akan melihat satu statement dalam kehidupan Yakub. Dari seorang penipu menjadi pangeran Allah atau menjadi pendekarnya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita belajar Yakub sebelum dia menjadi Israel, kita tahu bahwa di dalam kehidupan Yakub, dia itu sudah tumbuh dalam keluarga yang penuh konflik. Kita bisa lihat di mana? Kejadian 25 ayat 28. Nah, firman Tuhan bilang apa di sana kalau kita baca di Kejadian 25 ayat 28? Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa Yakub itu tumbuh dalam keluarga yang penuh konflik. Karena apa? Ya karena kita lihat bapaknya sayang kepada kakaknya, ibunya sayang kepada dia. Jadi ada namanya perbedaan perlakuan orang tua terhadap anak-anak mereka. Sehingga konflik itu
muncul dalam keluarga Ishak waktu itu. Dan kita tahu bahwa Ishak lebih menyayangi Esau, sementara Ribka lebih memilih Yakub. Nah, hal ini tidak berhenti di situ aja Bapak Ibu. Keluarga yang penuh konflik akhirnya membuat seorang Ribka itu memberitahukan kepada Yakub bagaimana cara untuk menipu ayahnya. Kalau kita lihat cerita itu Bapak Ibu, itu ada di Kejadian 27. Dan di situ kita tahu bahwa peristiwa-peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yakub itu luar biasa. Dan bukan sampai di situ aja Bapak Ibu. Setelah kejadian itu pun, ketika dia harus berpisah dengan Esau, ribut dengan Esau, banyak hal yang dilakukan, perjalanan Yakub itu terus mengalami yang namanya bagaimana dia harus bertemu dengan orang-orang yang selalu menjadi yang selalu menjadi menguji kehidupannya dia. Nah, kita tahu kan Yakub itu kan penipu. Nah, dia lari pergi ke rumah Laban pamannya. Nah, Laban ini Bapak Ibu, dia itu ternyata kalau saya bisa bilang itu raja penipu lah, raja tukang tipu, yang ilmunya lebih dari atas Yakub. Nah, Laban ini itu menjadi alat bagi Allah untuk menguji dan membentuk karakternya Yakub. Bapak Ibu bisa mulai di Kejadian 29 ayat 14 dan Kejadian 31 ayat 7. Di situ kalau kita pelajari Bapak Ibu, bagaimana Yakub mengalami hal-hal yang sungguh luar biasa di situ. Ketika dia benar-benar diuji, itu membuat dia itu menyadari bahwa perjalanan kehidupannya dia itu dengan segala konsekuensi yang dia buat, Tuhan lagi bentuk dia itu untuk satu hal di mana dia harus menyadari bahwa di dalam setiap kehidupannya pasti ada orang-orang yang Tuhan akan bawa untuk membuat imannya semakin murni. Nah, ini juga berbicara mengenai kehidupan kita Bapak Ibu. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita bisa menjadi dua. Kita bisa menjadi Yakub atau kita bisa menjadi Laban bagi orang lain. Nah, itu ada dalam kehidupan kita. Kadangkala kita menjadi Yakub bagi orang lain, kadangkala kita menjadi Laban bagi orang lain. Nah, terlepas dari semua itu Bapak Ibu, kita tahu bahwa dalam kehidupan Yakub ketika karakternya dibentuk oleh Tuhan, ada satu titik di mana Yakub itu bertemu dengan Tuhan di sungai Yabok, bergumul dengan Tuhan, dan akhirnya dia mengakui sifatnya yang penipu itu. Sampai kita ingat ketika dia bergumul itu, dia kan sampai pangkal pahanya kan terpelecokkan, dan sampai dibilang kan, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Nah, itu Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam perjalanan Yakub itu, di situ kita lihat bahwa Yakub itu benar-benar mengalami ujian rohani yang sangat mendalam. Karena apa Bapak Ibu? Di sungai Yabok itu bukan hanya berbicara mengenai pertarungan secara fisik, tetapi itu adalah ujian iman. Itu adalah ujian ketekunan seorang Yakub. Makanya Bapak Ibu, ketika Tuhan memukul pangkal pahanya Yakub di sungai Yabok itu, membuat Yakub pincang, di situ Tuhan lagi mengajar Yakub bahwa ia harus belajar bersandar kepada Tuhan, bukan kepada kekuatannya sendiri. Nah, ini membuat karakter seorang Yakub yang dulu selalu mengandalkan sifatnya yang suka tipu daya, memperdaya orang, akhirnya dia menjadi seorang yang berserah kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan bilang apa di sana? Sekarang namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah pengakuan dan pertobatan, Tuhan mengubah nama Yakub tadi menjadi Israel. Itu menandakan apa? Itu menandakan namanya transformasi rohani dari seorang Yakub, di mana hidupnya diubah, dia menjadi orang yang selalu
bersandar kepada Tuhan. Nah, pelajaran apa lagi yang kita bisa pelajari dari Yakub? Lewat kehidupan Yakub kita mempelajari satu hal lagi bagian penting Bapak Ibu, bahwa Allah menjadi yang maha kuat pelindung Yakub. Kejadian 49 ayat 24. Nah, di situ menunjukkan apa Bapak Ibu? Di dalam yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di situ menunjukkan bahwa Tuhan sanggup mengubah mereka yang keras hati. Seorang Yakub Tuhan ubah dengan sangat luar biasa. Sehingga dia yang awalnya suka mengandalkan kekuatannya sendiri, tipu dayanya, Tuhan ubah Yakub menjadi seorang yang bersandar penuh kepada Tuhan. Sehingga namanya menjadi Israel, yang artinya pendekar Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat 4 tokoh Alkitab ini yang kita tadi baca dan kita pelajari bersama, apa sih pelajaran penting yang bisa kita dapat lewat tokoh-tokoh orang-orang saleh yang kita pelajari hari ini? Nah, saya meringkas dengan singkat Bapak Ibu, itu ada kurang lebih 5 poin yang akan saya bahas bagi kita. Lewat tokoh-tokoh itu, lewat kehidupan Ayub, lewat kehidupan Yesaya, lewat kehidupan Abraham, dan lewat kehidupan Yakub, poin pertama yang kita bisa pelajari dari kehidupan tokoh ini adalah perubahan adalah bagian dari perubahan adalah bagian dari rencana Tuhan. Poin pertama, lewat kehidupan Ayub, lewat kehidupan Yesaya, lewat kehidupan Abraham, lewat kehidupan Yakub, kita belajar bahwa perubahan adalah bagian dari rencana Tuhan. Nah, Tuhan ingin setiap kita orang percaya bertumbuh dan semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, perubahan yang dialami oleh para tokoh Alkitab tadi yang kita pelajari Bapak Ibu, di situ menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tokoh-tokoh Alkitab ini itu bukan suatu kebetulan, tetapi itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Kenapa saya katakan bagian dari rencana Tuhan? Karena kita tahu ketika kita baca Ayub, kita ingat, oh, apa yang bisa kita pelajari dari Ayub? Itu adalah pertobatan dan berkat ganda, berkat 2 kali lipat, berkat double. Ketika kita belajar Yesaya, kita akan ingat, wow, lewat kehidupan Yesaya, kita akan belajar yang namanya pewahyuan dan bagaimana kita diutus Tuhan. Lewat kehidupan Abraham, kita akan belajar bagaimana kita menjadi ketaatan dan menerima janji Allah. Lewat kehidupan Yakub, kita akan melihat bagaimana kita akan diproses dari orang yang mengenalkan kekuatan sendiri menjadi berserah penuh kepada Tuhan. Nah, itulah yang namanya perubahan. Nah, sama seperti tokoh-tokoh tadi Bapak Ibu, kita juga yang hadir malam hari ini, kita juga diproses oleh Tuhan agar apa? Biarlah kita semakin hari, kita semakin percaya dan tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu terus mengandalkan Tuhan, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Poin berikutnya Bapak Ibu, lewat tokoh-tokoh Alkitab ini, apa yang kita pelajari? Yang berikutnya adalah Bapak Ibu, ternyata saya mendapatkan bahwa ujian itu membentuk yang namanya karakter, membentuk yang namanya mentalitas. Kadang-kala Bapak Ibu, pasti setiap kita ada aja masalah. Tetapi ingat bahwa masalah dalam kehidupan ini itu bukan hanya sekedar cobaan, tetapi itu membentuk karakter kita. Nah, apakah kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali mengatasi badai? Apakah kita hanya akan melihat masalah itu sebagai satu halangan? Tetapi di situ Tuhan mau melihat karakter kita seperti apa. Nah, ujian membentuk karakter dan mentalitas. Kita tahu tadi kan kita belajar bersama-sama. Lewat Ayub, kita belajar yang namanya kesabaran, belajar namanya ketekunan. Nah, bahkan ketika kehilangan segala apapun, belajar untuk berharap sepenuh kepada Tuhan. Ayub, mungkin penderitanya tidak ada yang melebihi Ayub Bapak Ibu. Karena apa? Ya yang tadi, Ayub itu ada di titik yang paling rendah. Sampai bukan hanya saja dia kehilangan kekayaan, kehilangan anak-anak, dia juga dikhianati oleh istrinya, disuruh kutuki Tuhan,
Bahkan dia mengalami penderitaan fisik, Bapak Ibu. Dia dapat sakit penyakit yang wow, luar biasa, Bapak Ibu. Mungkin kita tidak pernah ada yang mengalami penderitaan seperti Ayub. Tetapi kita lihat contoh dari kehidupan Ayub ini mengajarkan kita bahwa ayo, mari kita semakin giat, semakin tekun dalam kita mencari Tuhan. Nah, yang berikutnya kita belajar ujian membentuk karakter itu lewat kehidupan Yakub apa? Yakub belajar yang namanya kejujuran untuk menghadapi pamannya Laban yang menipunya. Nah, kita juga lihat bahwa ketika kehidupan kita jujur, Bapak Ibu, percayalah bahwa di depan kita itu banyak hal-hal yang luar biasa Tuhan akan berikan. Dan ketika kita menghadapi masalah, itu bisa menjadi cara Tuhan mengajarkan sesuatu kepada kita. Makanya selalu ada lagu bilang apa? Ada pelangi sehabis hujan. Di balik masalah yang besar, percayalah adalah berkat yang besar yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, poin berikutnya Bapak Ibu dari tokoh-tokoh Alkitab tadi yang kita pelajari, saya dapat satu statement lagi Bapak Ibu bahwa ketika kita mengalami ujian, ingat bahwa perubahan sering terjadi karena hubungan dengan orang lain. Banyak perubahan terjadi karena interaksi dengan orang-orang di sekitar kita. Benar Bapak Ibu, lingkungan kita menentukan kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita berteman, berada di lingkungan yang benar, kita pasti akan menjadi orang-orang yang benar. Berada di lingkungan yang positif, kita pasti akan menjadi orang-orang yang positif. Jadi lingkungan itu sangat menentukan akan kehidupan kita Bapak Ibu. Di mana kita berkumpul, di mana kita berinteraksi dengan orang-orang. Mari terus libatkan Tuhan supaya Tuhan selalu bawa kita dengan orang-orang yang tepat, dengan orang-orang yang benar. Karena kita tahu Bapak Ibu, karena apa? Yakub berubah karena konflik dalam keluarganya. Yesaya, dia mendapat pewahyuan Tuhan di tengah kondisi bangsa yang sulit. Dan seorang Abraham, dia harus belajar percaya penuh kepada Tuhan saat berurusan dengan keluarganya. Kan Bapak Ibu tahu sendiri kan, Tuhan bilang sama Abraham kan, tinggalkan bapamu, sanak saudaramu, itu luar biasa konfliknya Bapak Ibu. Tetapi itulah yang bisa dikatakan bahwa perubahan sering terjadi karena ada hubungan dengan orang lain. Nah, mari kita bangun hubungan yang baik dengan orang lain. Karena apa Bapak Ibu? Hubungan dengan orang lain seringkali menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membentuk setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu, saya coba mempersingkat lagi. Nah, lewat tokoh-tokoh itu, kita belajar lagi poin yang namanya, di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, pasti ada banyak hal yang akan selalu terjadi. Apa itu Bapak Ibu? Nah, contohnya Bapak Ibu, dalam kehidupan Ayub, kehilangan apa? Kekayaan. Itu bisa berbicara mengenai kehilangan pekerjaan, kehilangan uang. Tetapi Tuhan mengajarkan kita bahwa mari, kalau kehidupan kita seperti Ayub, kita kehilangan kekayaan, kehilangan uang, mari kita terus andalkan Tuhan. Bapak Ibu mau terus mengandalkan Tuhan? Amin. Dan lewat kehidupan ini Bapak Ibu, mungkin juga bukan masalah pekerjaan atau uang. Kadang-kala masalah keluarga, masalah konflik dengan teman, seperti yang dialami oleh seorang Yakub. Tapi lewat itu Tuhan lagi ngajarin kita sabar dan semakin bijaksana. Bukan sampai di situ aja Bapak Ibu. Kalau kita sudah sabar dan semakin bijaksana, kita bisa menyadari akan kesalahan yang kita buat di masa lalu. Seperti Yesaya, sehingga membawa kita kepada pertobatan dan kehidupan yang lebih baik. Dan bukan hanya sampai di situ juga. Tuhan akan membawa kita jauh lebih ke depan. Kita akan menghadapi tantangan di dalam iman. Seperti seorang Abraham ketika dia percaya akan janji Tuhan lewat ketaatannya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan tokoh-tokoh tadi yang kita pelajari Bapak Ibu, saya banyak menemukan bahwa di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan lagi mempersiapkan kita untuk satu kehidupan yang lebih baik. Ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, karena janji Tuhan adalah surga yang kekal. Tuhan tidak hanya ingin kita berubah untuk hidup yang sekarang, tetapi juga untuk masa depan kekal bersama dengan Tuhan. Lewat Ayub, lewat Yesaya, Abraham dan Yakub, mereka itu mengalami proses panjang Bapak Ibu, sebelum mereka benar-benar terima atau siap menerima berkat Tuhan. Nah, Tuhan juga ingin kita semua
itu mengalami yang namanya pertumbuhan yang sama agar kita siap untuk hidup bersamanya di surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat pelajaran malam hari ini, saya mengambil satu kesimpulan bahwa lewat kehidupan Ayub, lewat kehidupan Yesaya, lewat kehidupan Yakub, lewat kehidupan Abraham, saya mengambil satu kesimpulan bahwa setiap ujian dan kesulitan hidup itu dapat menjadi alat Tuhan untuk membawa saya dan saudara kepada perubahan yang lebih besar. Dan kunci utama dari semuanya itu adalah respon hati yang terbuka. Bagaimana kita merespon dengan hati yang terbuka, bagaimana kita bertobat dan kita bersedia diproses oleh Tuhan agar kita dapat menerima janjinya yang lebih besar. Puji Tuhan. Sebagai penutup Bapak Ibu, Roma 8 ayat 28 firman Tuhan berkata, kita katakan bersama-sama ya, walaupun secara online. 23, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya kita semua malam hari ini Bapak Ibu, Tuhan lagi panggil kita satu tujuan untuk mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kita. Bapak Ibu, mungkin Anda dipanggil sebagai seorang Ayub, mungkin Anda dipanggil sebagai seorang Yesaya, mungkin Anda dipanggil sebagai seorang Yakub atau seorang Abraham. Tuhan mau lewat semuanya itu, satu tujuan kita, memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu ingat tadi, lewat tokoh-tokoh Alkitab yang tadi kita pelajari, biarlah setiap kita memiliki kesabaran, memiliki pertobatan seperti Ayub, memiliki kita menyadari akan setiap panggilan Tuhan lewat kehidupan kita seperti Yesaya, untuk kita bisa diutus Tuhan dan dipakai Tuhan lebih lagi. Kita memiliki pengharapan sepenuh kepada Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan seperti Yakub, dan kita menjadi orang-orang yang taat dan setia sampai akhir seperti seorang Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada hambanya Pak Andi Paulus. Terima kasih. Shalom semuanya. Terima kasih untuk hambanya Pak Stephen dalam pemaparan firman Tuhan yang luar biasa. Apakah ada pertanyaan yang disiapkan untuk kita boleh bahas malam hari ini mungkin? Atau mungkin ada satu mungkin atau dua pertanyaan mungkin Pak hambanya Pak Stephen? Mungkin di paragraf terakhir tadi itu ada beberapa tokoh tadi itu menarik banget itu kesimpulan-kesimpulannya. Saya sebelum ke situ saya ke Pak Peter dulu deh. Saya mau ke Pak Peter mungkin bisa memberikan tanggapan. Belum di belakang tadi ada beberapa tokoh tadi saya baca, tokoh Ayub, tokoh Yesaya. Saya ke Pak Peter dulu. Shalom Pak Peter, mungkin bisa memberikan tanggapan atau mungkin hal-hal yang berkorelasi dengan materi pembelajaran ini yang berkaitan dengan pengalaman hidup pribadi mungkin. Silakan Pak Peter. Ya, shalom Pak Andi, shalom hambanya Pak Stephen. Ya, tadi Pak Stephen sudah paparkan dengan jelas sekali beberapa contoh dari hamba Tuhan yang ada di kitab Perjanjian Lama. Ya, jadi intinya tadi hambanya katakan bahwa setiap kita pasti ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang baik dalam setiap kehidupan kita. Hanya diri kita saja, apakah kita mau responi ya setiap apapun yang kita alami. Responnya tentunya juga dengan sesuatu yang kita berikan baik juga kepada Tuhan begitu. Jadi arti kata selalu saya katakan di dalam setiap Zoom bahwa yang harus di underline, di garis bawahi, Tuhan itu baik adanya buat kita semua.
Jadi kalau kita sudah mengatakan Tuhan baik kepada kita semua, ya Tuhan itu baik, God is good. Jadi kita meresponi hidup kita walaupun banyak tantangan, banyak ujian, ya, tapi kita jalani saja. Saya teringat ya, seorang hamba Tuhan mengatakan, ya saya sebut sajalah, Pendeta Leonardo Samsuri, dia pernah mengatakan kepada saya, kita kalau melihat orang yang berselancar begitu ya, berselancar ketika menghadapi ombak, ya, nah itu dia tidak takut terhadap ombak tersebut, ya, tapi dia menikmati berselancar gitu ya di tengah gelombang ombak yang mungkin bisa mencapai ketinggian 1 meter atau lebih begitu ya, tapi dia menikmati. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita ketika kita berhadapan dengan tanda kutip ombak. Ombak itu berarti satu ujian bagi kita. Bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita berani menghadapi ombak itu? Ya, kalau kita berani, ya kita ikuti saja. Ya, kita pakai papan selancar, kita mengikuti ya ombak itu ke kanan atau ombak itu ke kiri, kita ikuti saja ya. Jadi ketika ombak itu makin bergelombang, nah dia lebih menikmati lagi begitu ya gelombang tersebut. Jadi arti kata dia tidak takut, bahwa dia percaya bahwa ketika dia mempunyai satu fondasi yang kuat di dalam Tuhan, ya dia tetap percaya kepada Tuhan. Jadi dia tidak takut, dia mengikuti saja ya apa yang memang Tuhan bentuk, ya yang Tuhan ingin rencanakan dalam kehidupan kita. Jadi saya yakin selalu tadi dikatakan juga oleh hambanya Pak Stephen sebagai kata penutup, ya dari Roma 8 tadi dikatakan kita tahu bahwa Tuhan ya jadi memberikan yang terbaik buat kita bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saya rasa itu saja Pak Andi yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Peter. Jadi saya membaca kembali bahwa ada 4 tokoh ya. Jadi saya pengen kita semua belajar, tapi mengkorelasikan dengan apa yang menjadi perjalanan hidup kita. Di sini ada 4 tokoh yang saya tadi, ada Yesaya, ada Abraham, dan juga ada Yakub, dan juga tadi hambanya Stephen juga menjelaskan tentang Ayub ya. Jadi mungkin kita bisa memberikan perspektif, mungkin pengalaman pribadi ya, yang berkorelasi dengan apa yang menjadi pengalaman iman mereka, dan itu menjadi kekuatan bagi kita, apa yang kita dapat, dan mungkin pengalaman pribadi. Saya ke Pak Pak Hardi dulu ya. Ya, Shalom. Saya ke Ibu Maria dulu deh. Akan Ibu Maria mungkin punya kesaksian pengalaman yang berkorelasi dengan apa yang kita bahas malam hari ini. Silakan Ibu Maria. Shalom. Ya, Terima silakan Bu. kasih Pak Ada kesaksian mungkin. Stephen. Terima kasih untuk penjabarannya. Benar firman Tuhan. Ya, melalui 4 tokoh yang tadi dijabarkan itu memang semuanya tuh luar biasa ya. Kalau kita melihat kehidupan mereka, mereka itu sangat dekat dengan Tuhan dan mereka bisa tetap percaya. Contohnya seperti Abraham ya, walaupun mengalami begitu usia yang lanjut itu dia tetap percaya bahwa Tuhan itu yang berjanji adalah setia. Dia tidak ragu ya, walaupun secara manusia nggak mungkin gitu. Tapi karena dia dekat dengan Tuhan, makanya dia percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan yang bagi dia tuh mustahil gitu. Kalau Ayub, ya imannya juga luar biasa ya. Maksudnya dia tetap mempercayai Tuhan. Walaupun akhirnya dia menyadari sih tujuan Tuhan mungkin melalui kehidupannya itu yang melalui banyak masalah yang begitu berat,
dia akhirnya menyadari bahwa tujuannya itu untuk menyatakan kepada hidupnya bahwa bukan dari kata orang dia mengenal Tuhan, tapi dia mengalami sendiri. Seperti yang saya alamin, kesaksian saya, eh, Tuhan itu mengasihi kita kadang-kadang lewat hal-hal yang tidak enak ya. Saya mau bersaksi dulu tentang pertobatan yang sebenarnya selasa lalu mau saya saksikan. Saya tuh dulu waktu kerja di suatu perusahaan pabrik cat ya di Jembatan 2 tuh tiap tahun atau pas mencapai target marketing kita suka diajak itu Pak ke nginep lah gitu di villa gitu. Terus waktu itu saya ingat di Green Apple kalau nggak salah. Jadi admin sama sales disewain villa, manajer kita ikut salah satu owner ikut nemenin gitu kan. Terus di situ saya malam-malam diajak tuh sama admin, teman-teman perempuan 2 orang. Terus sama sales bilang, Mar ikut yuk main kartu gitu. Saya bilang saya nggak bisa, saya bilang. Udah nggak apa-apa ntar diajarin. Awalnya saya ragu karena saya pikir main biasa nggak tahu pakai duit gitu ya. Itu kan sama aja judi ya. Di situ saya awalnya pikir nggak salah gitu ya. Ah cuma iseng-iseng aja kok, cuma 500 ribu gitu. 5 ribu lama-lama naik 5 ribu gitu. Mentok-mentok 10 ribu sih. Waktu itu kan masih tahun 2000 kalau nggak salah. Jadi nilai uang tuh emas waktu itu saya ingat 75 ribu per gramnya. Jadi saya iseng-iseng main dari jam 9 atau jam 10 gitu. Terus sampai pagi. Kira-kira jam 4 tuh. Saya sampai nggak tidur. Karena seru gitu ya. Permainannya seru. Sampai akhirnya saya menang. Dari yang nggak bisa main sampai saya menang. Kalau nggak salah saya ingat dapat 150 ribu. Jadi dapat 2 gram emas tuh waktu itu. Terus teman-teman pada ketawa gitu ya. Tadinya bilang nggak bisa gitu. Tapi akhirnya kok malah menang gitu. Nah di situ saya sesaat senang gitu ya. Waduh ternyata saya bisa ya gitu. Tapi ternyata itu Tuhan nggak suka gitu. Terus kalau nggak salah selang berapa hari saya pulang kerja itu saya naik Metro Mini dari Jembatan 2 ke Grogol saya ke arah Tanah Abang ya. Saya waktu itu tinggal di Kebon Siri. Terus di perjalanan itu sampai di Roxy saya todong. Saya kaget tuh, aduh syok banget seumur umur. Baru pernah tuh ditodong. Terus di situ saya mau ditolong sih sebenarnya sama orang di sebelah saya. Ada emas-emas gitu mau berdiri, mau tolong saya terus temennya yang penodong itu naruh pisau di paha emas-emas itu gitu. Jadi dia duduk lagi terus lemes juga kan. Terus saya bilang, ya udah dia minta cincin, saya kasih cincin. Terus dia minta apa ya, gitu, dompet. Saya balik bentak dia, tiba-tiba saya ada keberanian, saya bilang enggak, saya bilang gitu. Terus intinya pas saya turun, saya lemes juga ya, deg-degan gitu. Terus besokannya saya merenung, oh iya ya, berarti saya nggak boleh ngulangi lagi nih main judi kayak itu ternyata judi Tuhan tuh nggak berkenan. Di situ saya disadarkan gitu sama Tuhan bahwa kalau udah percaya Tuhan tuh jangan main judi gitu ya. Walaupun kelihatannya sepele gitu, iseng-iseng kan, nggak niat main judi. Saya ke acara gathering itu diajak temen gitu, maksudnya ayolah main gitu. Ya udah saya coba-coba ternyata bisa malah menang. Nah, secara manusia sesaat saya senang, tapi Tuhan mendidik saya lewat ditodong itu. Jadi saya merasa, oh Tuhan tuh sayang sama saya karena Tuhan sayang sama saya makanya ditegur gitu. Kalau anak pasti kan kalau salah ditegur. Ya, saya bersyukur sih lewat kejadian itu saya mengerti bahwa Tuhan tuh mengasihi kita itu lewat teguran, lewat hardikan kadang-kadang itu untuk kebaikan kita gitu. Jadi dari situ saya ambil kesimpulan kalau diajak lagi saya nggak boleh main gitu, nggak mau gitu. Dan
itu nggak menyenangkan hati Tuhan. Itu sih yang saya pernah alamin ya. Bukti kasih sayang Tuhan, ngalamin Tuhan itu lewat hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Itu aja sih, Pandi. Terima kasih Bu untuk kesaksian yang luar biasa yang berkorelasi dengan apa yang kita pelajari malam hari ini. Saya mau ke Saudari Rosiana dulu deh nih. Mungkin bisa memberikan mungkin eh, dari 4 tokoh ini tokoh mana sih yang mungkin bisa memberikan pengaruh dalam proses perubahan? Karena kan temanya adalah perubahan dalam diri orang-orang yang saleh. Jadi ada 4 tokoh nih. Tokoh mana yang mungkin bisa menjadi istilah orang sekarang influence lah, maksudnya memberikan pengaruh terhadap perubahan yang Ibu Rosiana mungkin bisa saksikan. Silakan Ibu Rosiana, Saudari Rosiana bisa memberikan melalui pengalaman pribadi. Halo, apakah Rosiana masih bersama dengan kita? Ya, saya ke Yuning dulu deh. Shalom, ada Yuning bisa? Shalom, selamat malam. Ya, karena mungkin saya tidak tahu apa karena jaringan. Ya, saya ke Ibu Yen Yen dulu deh. Mungkin ada 4 tokoh nih yang kita pelajari malam hari ini. Kita bisa, mungkin Ibu Yen Yen bisa, mungkin berbagi kesaksian deh. Belajar dari 4 tokoh ini, tokoh mana yang paling berpengaruh, yang memberkati Ibu Yen Yen untuk mengalami perubahan dalam perjalanan rohani. Silakan. Iya, malam Pak Andi. Terima kasih. Eh, paling dengan kesaksian saya aja ya Pak ya. Jadi pokoknya intinya sih, kalau saya tuh memang nggak gitu hafal, maksudnya kejadian-kejadian untuk di tokoh-tokoh Alkitab ya. Mungkin tapi tadi dengan Ayub itu juga menjadi pelajaran juga buat saya gitu ya. Dimana dia mungkin lelah gitu dengan keadaannya, mungkin sampai dia ada sedikit marah sama Tuhan gitu kan. Tapi berbalik lagi ke dirinya bahwa Tuhan tuh Tuhan yang sama ya, nggak pernah ninggalin kita gitu kan ya. Tuhan yang sama yang mau kalau anaknya tuh diberkati seperti itu. Jadi seperti saya juga kalau Pak Peter mungkin tadi dari tokoh yang bilang kalau seperti di laut ya ombak. Kalau saya kadang tuh berpikir kehidupan ini tuh seperti kita lagi di jalanan aja. Kadang ada jalan yang rata, kadang ada jalan yang berkerikil, batu-batu kayak gitu ya. Jadi tuh dimanapun kita berada, ya udah saat kayak seperti kita lagi jalan di berbatu-batu, tentu kita harus pelan-pelan kan, yang nggak usah harus terburu-buru. Mungkin agak daripada kita celaka gitu kan ya. Nah, begitu pun kayak hidup kita gitu. Apapun yang saat ini yang saya alamin gitu, ya ya udah jalanin aja gitu. Sampai ada orang yang bukan agama dari kita menguatkan saya gitu. Udah jalanin aja ya, ya nanti juga sampai dia bilang gitu kan. Ya dari situ kan selalu meskipun kita dikasih cobaan ya, tetapi tuh selalu aja ada kekuatan Tuhan ya dari dari kata-kata orang yang menguatkan saya, dari apalagi cintanya Tuhan ya yang Tuhan tunjukin ke saya gitu. Seperti dia pernah pegang tangan saya, seperti saya juga lagi di jalan lagi bosen tiba-tiba juga ada orang yang mau boncengin saya gitu loh. Itu saya bersyukur banget ya, semua itu intinya kan Tuhan tuh nggak membiarkan kita tuh sendirian gitu. Meskipun karena dulu kan perubahan saya tuh jadi tuh dari yang dulu saya introvert banget, orang yang nggak berani, tapi dulu tuh masih dalam tahap
santai lah ya. Maksudnya tuh nggak tahu tuh cobaan tuh seperti apa, berat seperti apa. Pokoknya ya udah jalanin aja dulu introvertnya. Pokoknya udah lakukan aja gitu kan. Tapi terus dengan adanya saya membesarkan anak saya sendiri, saya harus kerja, saya harus banting tulang semuanya. Tapi itu kan merubah saya gitu loh. Dengan keadaan saya yang sulit, tapi merubah saya buat jadi lebih berani, buat saya lebih kuat lagi gitu. Semua semua yang Tuhan kasih ke saya itu semua yang apa cobaan yang saya lalui itu merubah saya untuk jadi juga bisa berpikir gitu loh. Oh, yang mana yang baik buat saya atau yang enggak. Saya juga bisa melihat maksudnya melakukan apa yang Tuhan mau gitu. Jadi itu lebih membuka mata saya juga ya di dalam Tuhan ya. Tuhan tuh maunya yang gimana gimana, maksudnya lebih lebih mau Tuhan ngajarin dari pencobaan itu mengajarkan saya caranya Tuhan tuh kayak gini loh, kayak gini loh. Jadi kita lebih tahu dan juga dalam kehidupan ini apalagi sekarang cobaan tuh banyak banget. Ya tentu aja perubahan itu membawa saya lebih kuat lagi biar selalu apa terus setia gitu. Ya itu aja sih yang pasti dari cobaan itu kalau kita mendekatkan diri terus sama Tuhan, Tuhan nggak bakal ngebiarinin kita sendirian. Nggak bakal kita cuma jangan mengandalkan kekuatan kita juga ya. Pokoknya berserah. Kalau kita benar-benar berserah sama Tuhan tuh Tuhan mau campur tangan gitu loh. Tuhan mau campur tangan asal kita mau mengandalkannya gitu. Ya itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Yeni untuk apa namanya kesaksiannya ya. Dan saya ke ya Stephen mungkin mau menambahkan ada poin mungkin menanggapi itu kayak tanda. Saya ke ini dulu ya, ke Pak Jusak mungkin dulu. Pak Jusak, nanti ke Pak Hardi ya, tadi Pak Hardi. Pak Jusak mungkin bisa memberikan respon atau tanggapan dari materi pembelajaran malam ini. Ada 4 tokoh yang luar biasa yang dibahas. Ada Abraham, ada Yakub, ada Yesaya, dan juga ya ada Yesaya tadi. Mungkin ada pengalaman, maksudnya hal yang Pak pelajari dari 4 tokoh ini yang sangat berpengaruh dalam perjalanan perubahan kehidupan rohani Pak Jusak. Silakan Pak Jusak. Ya, shalom Pak Andi. Shalom juga Pak Stephen. Terima kasih atas renungannya. Ya, menurut saya semuanya itu sangat juga apa ya? Ya saya alami juga ya ketidaktaatan, baik itu juga mengandalkan diri sendiri dan ya semuanya ya. Mengenai ketidaktaatan juga saya mengalami ya dalam kehidupan saya bahwa setiap ketidaktaatan yang kita lakukan gitu, setiap hal-hal yang salah ya itu membawa konsekuensi bahkan sampai saat ini kita bisa rasakan gitu ya dampak dari kesalahan-kesalahan kita gitu. Saya contohkan yang mengenai waktu-waktu yang terbuang gitu. Saya begitu masa muda saya waktu saya dulu bekerja juga seharusnya saya apa hidup hemat, mengumpulkan duit untuk masa depan saya, untuk keluarga, untuk apa ya menyenangkan keluarga gitu, orang tua terutama. Ya itu terbuang sia-sia dan bahkan waktu-waktu saya itu yang seharusnya saya lebih banyak itu ya kumpul dengan orang tua. Bahkan waktu itu saya menyesal sekali sampai orang tua saya mendatangi saya gitu ke tempat pekerjaan gitu. Dia ingin sekali gitu saya banyak mengunjungi dia, banyak membagi waktu untuknya gitu. Dan itu akhirnya membawa penyesalan sampai saat ini gitu. Kenapa gitu banyak waktu-waktu yang harusnya saya bisa ada kebersamaan dengan keluarga itu kita rasakan setelah orang yang kita sayangi sudah tiada gitu ya. Kita menyesal sekali gitu. Dan juga masalah yang lain-lainnya ya, masalah
keuangan juga. Seharusnya saya bisa kumpulkan uang itu untuk kesejahteraan saya, keluarga, dan yang lainnya gitu. Itu benar-benar penyesalan itu benar-benar menyakitkan gitu, penyesalan yang ya yang sebetulnya kita udah tidak perlu ya menyesali itu gitu. Kita harus bangkit. Ya saya juga udah ini sih belajar. Tapi ya kalau mengingat itu ini sekali gitu, membuat saya kayaknya kenapa gitu, kenapa? Makanya saat ini saya mulai mungkin itu teguran Tuhan bagi saya supaya kita lebih lebih saya lebih lagi gitu untuk menjaga hal-hal yang apa ya merugikan gitu, yang membuat karena ketidaktaatan saya membuat banyak hal dalam kehidupan saya yang akhirnya banyak terbuang sia-sia gitu, baik waktu, baik harta, segala uang gitu yang saya sudah habiskan dengan tidak tenang. Dan untuk saat ini ya setelah saya mengetahui itu ya saya juga belajar gitu, makanya di mana ada waktu saya bisa kumpul dengan istri, dengan itu saya pergunakan sebaik-baiknya gitu, karena saya tidak mau lagi gitu mengulangi hal-hal yang dulu-dulu gitu. Ya itu suatu teguran bagi saya, menurut saya, untuk saya belajar untuk mempergunakan waktu dengan baik itu bersama orang-orang yang kita kasihi, membagi eh, apa ya, ya saling itulah saling mengasihi di saat-saat kita berada bersama. Ketika kita sudah berpisah, akhirnya kita jadi tidak menyesal gitu. Itu saja sih yang saya bisa bagikan, Pak Andi. Terima kasih, Tuhan berkati. Wow, luar biasa nih Pak Yusak. Jadi ada satu hal yang kita juga mungkin bareng-bareng belajar ya, mempergunakan waktu bukan hanya untuk Tuhan tapi untuk keluarga yang kita kasihi ya. Jadi saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa Alkitab itu sangat jujur ya. Maksudnya jujur dalam artian apapun kelemahannya Abraham itu diberitahu, kelemahan Daud diberitahu, tapi berkorelasi dengan apa yang kita pelajari bahwa Tuhan memulihkan orang yang memang seperti kata ada banyak orang mengatakan bahwa keterbukaan adalah awal dari sebuah pemulihan yang akan berproses dalam kehidupan kita. Saya ke Pak Hardi dulu. Silakan Pak Hardi, mungkin bisa. Shalom Pak Hardi, Baik. selamat malam. Shalom, shalom Pak Andi. Silakan Pak. Ada Ya, 4 tokoh Pak yang kita pelajari di sangat ya. memberkati kita. Silakan Pak. Shalom Pak Andi. Terima kasih juga Pak Stephen. Sharing saya malam ini saya mau memberi sedikit kesaksian, tapi kesaksian saya ini mengarah kepada itu loh, 4 tokoh yang diproses. Hanya bukan 4 tokoh saja yang diproses, tapi kita pun juga dalam proses. Kita pertobatan, perubahan, terus diproses untuk lebih percaya. Tadi kira-kira ada pertanyaannya begitu. Untuk lebih percaya, untuk lebih beriman. Kemudian kita harus mengandalkan Tuhan. Dan satu tambahan saya, yang saya dapatkan dari kesaksian yang saya akan bicarakan, yaitu saya kok lebih beriman kalau saya itu tidak pernah jalan sendiri. Walaupun secara kasat mata saya sendiri. Tapi saya tidak pernah, saya merasakan tidak pernah jalan sendiri. Nah itulah kesaksian saya yang akan saya bicarakan nanti. Cuman sebelumnya saya mau tambahkan sedikit mengenai proses perubahan dalam diri orang-orang yang saleh. Kalau tadi sudah secara gamblang, Pak Stephen dijelasin, saya melihat hasilnya kok luar biasa. Kalau orang-orang saleh, mungkin kita juga demikian. Kalau Tuhan yang sudah mengubah, seperti yang dialamin Ayub, waktu dia hanya mengenal Tuhan dari kata orang, tapi setelah dia bertobat, dia mengerti hasilnya luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan memberkati berlipat, 2 kali lipat, dua kali gitu, berlipat ganda. Nah, dalam keadaan diberkati Tuhan dengan berlipat ganda ini, Ayub tuh menjalaninya lebih panjang. Artinya lebih lama dari sebelum dia bertobat, sebelum diberkati. Karena pada saat setelah diberkati, hidupnya dia lebih panjang
Dan itu di Alkitab dikatakan sampai 140 tahun. Dan sampai turunan keempat baru Ayub mati. Jadi hasil dari proses Tuhan itu luar biasa. Nah, begitu juga mengenai Yesaya. Yesaya yang setelah bertobat, dia mengakui celakalah aku, binasalah aku. Akhirnya dia bertobat, dan setelah dia berbuat, Tuhan memakai Yesaya luar biasa. Karena Yesaya dipakai Tuhan untuk menubuatkan kelahiran Mesias. Ya, di Yesaya pasal 9 ayat 5. Begitu juga, ya jangan bilang Abraham ya, seorang yang taat, bapak orang beriman, dan hasilnya memang janji Tuhan digenapi, di mana Abraham menjadi bapak segala bangsa. Begitu juga Yakub, yang akhirnya namanya diubah menjadi Israel. Kita tahu Yakub itu artinya penipu. Ya, waktu dia penipu dan setelah dia bergumul dengan malaikat Tuhan lah, katakan begitu ya. Tapi dia tidak mau lepas kalau Tuhan belum memberkati dia. Dan setelah Tuhan memberkati dia dan namanya akhirnya diubah menjadi jadi Israel. Jadi yang tadinya penipu dirubah namanya Israel jadi orang yang begitu jujur, begitu dipakai Tuhan. Sehingga hasilnya luar biasa. Di mana seorang putranya menjadi penguasa di Mesir. Nah, itulah hasil-hasil dari proses Tuhan. Dahsyat, luar biasa. Itu juga bukan hanya tokoh-tokoh Alkitab, kita juga dalam proses terus-menerus. Nah, kesaksian saya terjadi baru-baru ini. Yang pertama tuh hari Jumat. Hari Jumat istri saya kira-kira jam 10 bisa mendadak sakit. Setelah minum obat cairan tuh mual. Maaf ya, sampai BAB 3 kali gitu. Dalam waktu yang singkat. Terus tumpah-tumpah, artinya muntah. Gitu. Saya hanya nggak bisa apa-apa, kecuali doa dan ambil mencet-mencet lehernya, waktu muntah-muntah. Terus saya telepon anak saya telepon juga Susanti, bagaimana ngatasinnya. Coba tolong ke anak saya, tolong tanya telepon ke dokter. Ada adik ipar istri saya itu seorang dokter, dia tanya. Terus hasilnya dibilang, udah, kasih makan roti, minum teh hangat. Terus dilakukan membuatnya puji syukur agak lama karena istri saya dalam keadaan ini ya, saya membuatnya sendiri nggak bisa, naruh teh di mana saya nggak tahu. Jadi ini agak lama. Jadi begitu jadi baru diminum sedikit. Ada telepon bunyi dari Ibu Elizabeth, Ibu Dokter Elizabeth, Ibu Gembala kita. Dan setelah saya jelaskan, itu saya sedang minum teh, bla 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 bla, terus dia bilang, wah jangan Pak, gitu. Malah jangan minum teh yang ada kafeinnya. Jadi nggak boleh sama Ibu Elizabeth. Dan saya terus terang lebih percaya sama anjuran Ibu Elizabeth karena dokter juga lebih senior. Jadi dianjurkannya untuk minum teh yang tanpa kafein. Dan saya nggak punya. Ibu Elizabeth mau kirim, saya bilang udah nggak bisa Bu, udah lewat dari jam 10, gojek-gojek itu udah nggak boleh masuk. Jadi akhirnya Ibu Elizabeth bilang, nah kalau begitu minumin aja obat ranitidin. Ada nggak? Ada, saya bilang. Jadi minum bone broth, terus minum ranitidin. Nah itu terus dilakukan oleh istri saya. Dan minum bone broth juga lama sekali. Sesuap, wah ini sampai berapa lama, udah sampai tengah malam. Sampai udah selesai semua. Memang sejak minum bone broth, terus makan obat ranitidin, udah nggak apa-apa. Istri saya udah biasa. Terus minum. Sesendok. Jadi saya hanya nungguin, saya nggak berani tidur.
sampai benar-benar di saat sudah selesai, udah nggak apa-apa, udah nggak berasa mual, udah nggak berasa pusing, tidur. Baru saya tidur. Kira-kira begitu. Itu kejadiannya hari Jumat. Selesai beres, Sabtu nggak ada apa-apa. Minggu pagi bangun tidur. Nah ini juga kesaksian yang menguatkan saya, menguatkan iman saya bahwa saya tuh nggak pernah jalan sendiri lagi kok. Bangun tidur itu saya, setelah saya doa, sudah baca firman apa, itu saya bilang, antar saya ke dokter. Minggu pagi, mau ke gereja, ini mau diantar ke dokter. Dia bilang hari Minggu dokter nggak praktek, dokter Budi nggak praktek gitu, dokter internis langganannya. Enggak, saya tahunya tiap hari. Saya lebih tahu, saya yang pegang catatannya. Memang tiap hari, Senin sampai Sabtu, Minggu nggak praktek. Andai kata Minggu praktek pun, jangan ke dokter, kita ke gereja. Saya bilang begitu, Pak. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya percaya, saya nggak pernah sendiri, ada Tuhan Yesus berjalan bersama saya. Saya jadi ingat masa lalu, itu terjadinya 1998. Itu yang teringat. Saya tidak boleh nyetir lagi sama suster. Nyetir mobil saya udah nggak boleh, karena bahaya. Karena saya ada kena atrium fibrilasi gitu. Ya, dan denyut jantung saya nggak teratur dan cepat. Dan saya tetap nyetir. Kenapa saya tetap nyetir? Karena saya percaya saya tidak pernah sendiri. Nah itu terulang lagi pada hari Minggu pagi itu. Waktu itu tetap saya nyetir, hanya nyetir di pinggir dan tidak cepat-cepat, pelan-pelan saya tetap nyetir terus. Saya udah pikir karena saya percaya saya tidak sendiri. Kalau sampai ada apapun, ada Tuhan Yesus. Katakanlah yang suster bilang kalau anfal, kalau stroke bagaimana. Ya kalau sampai ada apa-apa, saya berhenti. Karena ada Tuhan Yesus, pasti Tuhan yang akan menolongnya dengan caranya sendiri. Dan saya berpikiran kalau sampai saya mogok atau apa gitu, anfal, pasti yang datang utusan Tuhan, bukan orang jahat yang datang, tapi orang yang akan menolong saya. Jadi saya berani terus nyetir kuat. Dan kalau saya lagi bicara sama teman, hal begitu dibilang, wah lu nekat katanya. Saya bukan nekat. Saya karena ada firman Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Sekali-sekali tidak akan meninggalkannya. Ibrani berapa 13 ayat 5 tuh kira-kira. Nah itu juga yang serahkan pada hari Minggu. Saya bilang sama istri saya, kita tetap gereja, tidak akan ada apa-apa. Istri saya, begitu saya ngomong begitu ya, ada berubah mukanya. Lebih tenang gitu. Terus melakukan apa yang saya bilang. Sekarang kamu pusing. Kamu minum bonglot, makan obat pusing. Ada nggak obat pusing? Nggak ada. Adanya obat ini, Pometa. Ya udah, habis minum bonglot, minum Pometa. Itu dilakukan sama istri saya udah terus semua saya udah yakin istri saya udah setuju dengan saya. Jadi lebih tenang lagi. Nah itulah kesaksian saya ya, yang sungguh-sungguh saya percaya bahwa saya tuh tidak pernah jalan sendiri lagi. Nah kesaksian saya ini yang membuat iman saya semakin kokoh. Dan ini juga yang saya mau saksikan pada kesempatan malam ini. Jadi kesimpulan dari kesaksian saya tuh, walaupun teman saya bilang, saya tidak nekat, saya berdasarkan firman Tuhan. Saya bilang begitu. Lu jangan terlalu, teman saya bilang, lu jangan terlalu fanatik. Dia bilang. Dan saya lebih senang dibilang fanatik daripada dibilang munafik. Jadi nggak ada masalah. Terus saya tidak teruskan pembicaraan itu. Nah, jadi kesimpulan kesaksian saya ini, khususnya yang hari Minggu itu ya, adalah kalau kita dalam menghadapi masalah apa saja, kita serahkan dan percayakan dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 29 berkata,
dibuatnya lah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Nah, inilah yang terjadi. Saya lihat keadaan istri saya tenang pada saat di tengah perjalanan terus gitu. Sampai ke gereja tidak apa-apa, dan bahkan sampai selesai pun tidak apa-apa. Bahkan dari Jakarta saya masih ke Tanjung Duren lagi, dari Tanjung Duren pulang nyampe rumah sampai 7 malam nggak ada apa, sampai sekarang nggak ada apa-apa. Nah, kemudian kalau saya boleh katakan, jadi terhadap masalah apapun, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah nakoda kapal kehidupan kita. Tuhan itu nakoda kapal kehidupan kita. Saya pernah dengar dari seorang hamba Tuhan, ya. Saya tidak sebut namanya, mungkin kalau saya sebut ada yang kenal, yang pastinya kalau Pak Gembala, mungkin Ibu Gembala Dr. Elizabeth juga kenal, ya. Jadi saya tidak sebut namanya. Kalau kita dengan teguh hati mempercayai hidup ini kepada Tuhan, kita itu sudah memenangkan 2/3 dari masalah yang kita hadapi. Jadi kalau kita saya ulangi ya, kalau kita dengan teguh hati mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, kita sudah memenangkan 2/3 dari masalah yang kita hadapi. Karena Tuhan bekerja secara maksimal. Kira-kira begitu Pak Andi. Jadi untuk selanjutnya ini hanya pesan saya, jangan pernah merasa sendiri. Jadi kalau kita jalan walaupun kasat mata kita sendiri, jangan pernah merasa sendiri. Ini yang saya terus pegang terus dari tahun 1998. Walau kadang-kadang di tengah perjalanan juga bisa saja lupa atau bagaimana begitu ya. Karena Tuhan selalu ada bersama kita. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri, dianya huruf besar ya, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi janganlah takut dan janganlah patah hati. Itu firman Tuhan yang saya bacakan dari Ulangan 31 ayat 8. Saya kira itu aja kesaksian saya Pak Andi. Terima kasih Ibu Elizabeth. Terima kasih Pak Tuhan Andi. untuk pertolongannya. Untuk Ibu istri saya sakit. Itu aja Pak Andi. Tuhan berkati. Ya, kesaksian yang sangat luar biasa. Tadi kata terakhir itu ya, jangan pernah merasa sendiri karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita walau dengan proses yang berbeda. Saya ke Pak Yuardin dulu Pak. Silakan Pak Yuardin mungkin bisa memberikan perspektif yang berbeda yang memberkati kita lagi Pak. Silakan Pak dari 4 tokoh ini. Halo, hambanya luar biasa. Pada dalam hari ini topik kita ya, bagaimana pertobatan orang-orang saleh. Nah kalau kita lihat orang-orang saleh itu kan orang-orang juga namanya saleh, bertobat gitu. Harusnya yang bertobat kan orang-orang yang suaranya nggak kedengaran Pak. Ya seharusnya kan kecilin deh. Seharusnya orang yang berdosa kan gitu. Tapi ini orang-orang saleh. Nah inilah hebatnya Alkitab kita gitu. Jadi pertobatan itu ternyata bukan hanya terjadi kepada orang berdosa. Orang saleh pun harus bertobat. Karena kita ini manusia rapuh ya. Kita banyak hal melakukan, mungkin keputusan kita. Karena ada menyangkut perasaan, menyangkut emosi. Kadang-kadang kita gini, toleransi dan sebagainya kan. Jadi aturannya akhirnya dengan toleransi dengan dengan kedengaran Pak Yuardin mungkin coba masuk waduh, keluar dulu ini masuk lagi mungkin. Ya udah. Udah. Masuk dulu, udah. Keluar masuk. Udah. Saya keluar dulu ya. Hah? Sudah. Udah dapat. Udah dapat. Ini udah full di sini. Iya, jadi yang terpenting di sini bahwa perubahan hidup tokoh-tokoh dalam Alkitab yang kita barusan baca tadi seperti Yesaya,
ada tadi Ayub gitu ya. Terus siapa lagi tadi itu? Ada Ayub, ada Yesaya, Yakub gitu ya. Kita melihat mereka itu satu hal bahwa pertobatan mereka itu, perubahan mereka itu ya mempengaruhi sejarah. Nah ini dia, mempengaruhi sejarah. Jadi sejarah bangsa, sejarah keturunan, sejarah keluarga itu mempengaruhi gitu. Karena fokus pertobatan mereka itu mereka dedikasikan kepada keturunan, kepada generasinya gitu. Dan itu catatan sejarah bahwa seperti Ayub, bagaimana Ayub kita lihat Saleh gitu loh. Tapi dia begitu pesan pengampunan kepada teman-teman, ada terobosan dalam kehidupan. Ternyata kita tidak menemukan kesalahan, tapi mengapa waktu dia pesan pengampunan mulai dari pasal 16 kita ketemu orang yang kekeh gitu loh, kekeh. Dia merasa dirinya benar gitu ya. Tapi dia nggak tahu bahwa dia lukai sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya, apa yang terjadi? Ayub diberkati Tuhan. Pasal 42 itu luar biasa sekali. Dia berkata apa? Sekarang bukan apalagi kata orang gitu ya, tapi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, dan disitulah terjadi pemulihan kepada Ayub. Nah kalau kita lihat pasal 41 itu dasarnya di situ. Jadi dia mempengaruhi sejarah. Nah bagaimana dengan kita hari ini, keluarga kita itu membawa dampak sejarah ini? Kenapa? Karena kalau kita melihat pertobatan itu tidak hanya asal-asalan ya. Nah pertobatan itu kan artinya bahwa ada limasi yang kita tinggalkan kepada orang-orang yang Pak. waduh, ini udah full nih, udah full. Ya Mungkin kameranya dimatikan kali Pak sebentar. Pak, matiin kameranya mungkin itu berpengaruh gitu kan. oke. Biasanya kalau audionya akan ini. Coba di mute, kameranya dimatiin. Gimana? Udah bisa? Kedengaran nggak? Kedengaran Pak. Jadi itu yang utama gitu ya. Jadi artinya bahwa pertobatan kita harus mempengaruhi, ada membawa pengaruh. Tadi katakan Pak Paul bahwa perubahan itu perubahan ya, sampai terjadi perubahan. Jadi pertobatan itu bukan seperti pertobatan sampai pertobatan benar-benar bertobat gitu. Tapi kalau jatuh bangun di dosa sama, berarti belum terjadi pertobatan gitu kan. Bagaimana bisa membawa pengaruh kepada lingkungan, bagaimana bisa menjadi teladan kan, teladan iman. Nah kita lihat tokoh-tokoh tadi seperti Ayub ini tadi, bagaimana dia itu betul-betul menyadari gitu. Begitu dia menyadari dan dia menerima teguran itu ya, sahabat-sahabatnya kan menegur dia menerima itu, lalu dia melepaskan pengampunan kembali gitu. Luar biasa loh. Nah berarti kita ini dalam kehidupan kita mungkin merasa diri kita paling benar sedunia gitu ya. Iya kan? Mungkin kita merasa diri kita paling benar, tidak ada salahnya. Ngapainlah saya meminta maaf? Ini saya harus duluan yang melepaskan pengampunan. Padahal kita benar loh, tapi belum tentu loh. Karena melalui sikap kita, melalui perkataan kita, mungkin menurut kita itu sudah benar, tapi intonasi perkataan kita bisa menyinggung orang loh. Bayangin ya. Ketawa itu banyak jenisnya. Ketawa aja itu tidak semua baju sukacita. Ketawa loh. Iya kan? Kita bisa ketawa mengejek orang, bisa nggak? Kita lagi ketawa mengejek orang, bisa loh. Iya, bisa kita ketawa menyindir orang, bisa. Jadi banyak hal gitu bahwa memang kita ini harus koreksi ya melalui firman Tuhan pada malam hari ini yang disampaikan oleh hambanya Pak Stephen ya. Kita harus belajar sungguh-sungguh bahwa kehidupan saleh itu tidak bisa didapatkan dalam satu hari. Dia pertobatan itu tidak bisa terjadi dalam satu hari. Itu pertobatan itu setiap hari gitu. Dan sepanjang hidup kita gitu. Dan kita harus jaga itu benar-benar. Nah, nanti kita lihat Yesaya juga kan gitu. Nah, gitu. Kita lihat, waduh, luar biasa kalau kita lihat Yesaya. Waduh, begitu kita endingnya, baru kita, ternyata loh, ini kehidupan orang ini luar biasa gitu. Ya kan? Nah, tapi dengan kita kalau memang utus kita, mengatakan ini aku kan utuslah Pak Stefan, gitu. Kan nggak bisa kan gitu ya. Aku sudah begitu loh. Tapi nggak bisa membenarkan diri kita. Pembenaran itu hanya berasal daripada Tuhan gitu. Karena kita ini banyak hal kesalahan kita.
Cuma di sini masalahnya kadang-kadang kita besar-besarin. Kita sudah tahu kita salah, lalu kita besar-besarin masalah itu jadi rumit jadinya gitu. Jadi rumit, lama-lama itu jadi jelimet gitu loh. Seperti benang kusut jadinya nggak bisa lagi, nggak tahu kita ujungnya di mana gitu loh. Padahal masalahnya tadi kecil gitu loh. Masalahnya tinggal minta maaf aja selesai gitu. Ampun aja selesai udah, cuma sesimpel itu. Cuma masalahnya gengsi kita ini yang membuat kita itu tidak bisa melakukan hal itu. Dan iblis senang akan hal itu. Makanya kita harus doakan, Tuhan ampuni saya, mungkin ego saya tinggi setiap hari loh itu. Tuhan ampuni saya, berikan aku kerendahan hati, berikan aku Tuhan, jauhkan aku dari kesombongan, dari keiri hatian, apalagi iri hati itu benar-benar itu penyakit banget itu, karena kalau itu tersimpan numpuk, dibakar lama-lama karatnya makin numpuk, ya habis gitu, habis kekuatan kita nggak punya apa-apa. Jadi apa namanya itu penting ya kita mengalami perubahan. Kalau orang-orang saleh aja mereka mau bertobat ya, apalagi kita. Kalau dibandingkan hidup kita dengan Ayub, tidak ada apa-apanya kita. Terus apalagi Yesaya, udah jauh deh, jauh, jauh. Aduh, ngeri-ngeri sedap. Yakub gitu. Kita lihat Yakub, kehidupan Yakub, aduh, tapi dia jujur gitu loh. Dan akhirnya apa? Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Jadi intinya bahwa tanpa ada pertobatan, tidak ada akan terjadi pemulihan. Jadi tidak ada pertobatan dalam hidup kita, tidak ada pemulihan, dan kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan hidup kita akan terus jauh daripada Tuhan, bukan dekat dengan kebenaran, jauh daripada Tuhan gitu, dan mengabaikan kebenaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya ke hambanya dulu, Pak Adiram. Mungkin ada menambahkan dari materi ini sebelum saya ke Stephen untuk konklusi dan doa penutup. Silakan hambanya Pak Adiram sesuai dengan materi pembelajaran malam. Ya, shalom, selamat malam teman-teman. Terima kasih pada hambanya Evangelis Stephen yang sudah memberkati kita malam hari ini. Ya, sedikit dari saya. Tadi saya keluar masuk, jaringan saya agak jelek di sini. Jadi dari keempat tokoh tadi saya merenungkan satu hal bahwa Tuhan punya kurikulum untuk setiap kita gitu ya. Proses pembentukan, proses ujian Ayub berbeda dengan Abraham, berbeda dengan Yesaya, berbeda dengan Yakub. Jadi keempat tokoh ini punya kurikulum tersendiri dari Tuhan untuk membentuk mereka ya. Dan itu jadi satu pelajaran penting bagi kita juga bahwa setiap kita punya kurikulum. Tuhan punya kurikulum tersendiri buat kita. Ujian pembentukan saya tidak mungkin sama dengan pembentukannya Bro Andi, Bro Stephen, Pak Yuardin. Kita beda-beda. Saya melihat bahwa itu juga berkaitan dengan background kita, berkaitan dengan masa lalu kita, dan juga berkaitan dengan linear dengan tujuan Allah ke depan yang Tuhan akan gunakan untuk kemuliaannya. Jadi proses pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu bersinggungan dengan tujuannya gitu. Jadi ada orang yang diproses sedemikian rupa, sedemikian keras, itu pasti tujuannya lebih, memang Tuhan akan pakai lebih heran gitu. Seperti misalnya Abraham berani mempersembahkan anaknya, itu kan ujian yang luar biasa gitu ya. Seperti Ayub gitu misalnya. Jadi selalu akan berkaitan dengan tujuan Allah ke depannya. Masing-masing kita punya porsi. Kita tidak harus sama dengan orang lain prosesnya, tetapi yang pasti polanya sama, bahwa kalau Tuhan izinkan kita melalui sesuatu proses, polanya sama, adalah untuk menghancurkan ego kita, menghancurkan keakuan kita, dan membiarkan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan pada diri kita lagi. Itu pola yang sama yang Tuhan ajarkan melalui pembentukan untuk setiap kita, walaupun prosesnya berbeda-beda, walaupun kualitasnya berbeda-beda, tapi polanya sama. Begitu kira-kira hambanya. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi setiap kita punya proses yang berbeda-beda dan Tuhan, dan pasti tujuannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ke hambanya Stephen dulu, konklusi. Silakan Pak Stephen sebelum saya ke Ibu Elizabeth nanti. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman juga ya sudah berbagi juga
setiap kehidupan kita. Nah, tadi menarik sekali kata dari Pak Hadiran, kurikulum ya. Nah, jadi saya jadi ingat Bapak Ibu, bicara kurikulum kan pasti swasta sama negeri biasanya beda. Nah, benar tadi kata Pak Hadiran ceritakan kan. Kadangkala tuh Tuhan proses kita itu dengan cara yang berbeda. Ini saya sedikit kesaksiannya Bapak Ibu. Saya ceritakan di sini karena ini kejadiannya belum lama terjadi juga. Jadi kurang lebih mungkin baru beberapa 1 minggu ke belakang ini Bapak Ibu. Nah karena saya itu banyak bekerja di bidang apa namanya software buat trading. Jadi tanggal 25-28 kemarin saya terbang ke Kuala Lumpur karena ada satu yang saya harus beresin Bapak Ibu. Tetapi sebelum peristiwa ini terjadi, sebenarnya itu dua bulan sebelumnya itu saya udah kayak merasakan kayaknya ada sesuatu yang aneh dengan partner saya di satu company yang saya kerjasama ini. Tetapi keraguan itu belum muncul Bapak Ibu. Artinya saya masih berpikir bahwa perusahaan ini perusahaan ini aman-aman aja, tidak ada kendala. Pertama karena market capitalnya juga bagus dan saya tahu nggak ada problem. Tapi satu ketika Bapak Ibu 2 bulan sebelumnya itu biasanya kalau kita di bisnis ini ya Bapak Ibu, di bisnis di trading saham itu biasanya ada waktunya kadang-kala kita harus cash out. Nah, problemnya adalah waktu itu ketika saya mau withdraw ya, ada keuntungan yang kita dapat bersama dengan tim, itu nggak bisa diproses. Dan waktu itu dia memang dikasih notis bahwa ini nggak bisa diproses karena perusahaannya masih mau listing di Singapura, jadi masih ada banyak tahap yang harus dikerjakan. Dan biasanya masa-masa itu kita tuh ada masa-masa yang sangat krusial. Artinya apa? Di satu sisi perusahaan harus menjaga capitalnya ketika mereka listing di satu negara itu harus sesuai dengan market cap-nya. Dan kami pun berpikir oke, kita menunggu sebulan nggak apa-apa. Tapi saya itu udah berasa misalnya ada sesuatu yang mungkin kurang nyaman bagi saya, tapi ya belum berkah juga. Artinya saya pikir ini hal yang biasa. Sampai satu waktu tim saya bilang begini, Pak, kayaknya ada yang aneh dengan company ini. Ya karena kita lihat pergerakan sahamnya juga nggak terlalu signifikan. Nah, tetapi sepertinya ada sesuatu yang problem deh. Kayaknya kita harus ke sana deh, Pak. Mereka ngomong begitu. Nah, terus saya dengar itu, terus saya bilang, oke, kita tunggu seminggu lagi. Kalau seminggu lagi ini misalnya nggak ada sesuatu yang kita bisa komunikasikan, saya terbang ke Kuala Lumpur untuk beresin itu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, kemarin nih, tanggal 25, saya berangkat ke sana. Tanggal 26 saya datang ke perusahaan di mana yang kami kerjasama. Pertama kali waktu saya sampai, Bapak Ibu tahu, office-nya udah kosong tuh. Wah, saya langsung, belum ada rasa keraguan. Perusahaan sebesar ini tiba-tiba office-nya tutup tuh. Maksudnya itu benar-benar nggak ada aktivitas. Terus saya kontak salah satu, ada country manager yang saya kenal. Saya tanya dia bilang, Pak Steven, saya lagi mau terbang ke Dubai katanya. Tetapi saya bilang, ini office libur kah atau soalnya nggak ada kegiatan sama sekali. Baru dia cerita bahwa awal Februari kemarin mereka itu ibaratnya itu di PHK massal Bapak Ibu. Saya bilang, kok saya nggak dapat info ini? Dia bilang, termasuk saya. Nah, orang ini udah termasuk mungkin level tinggi di situ ya, karena dia posisinya udah COO. Nah, saya kaget, saya bilang, kok kita nggak dapat info. Sementara juga di news, di berita juga di investing.com juga kita nggak dapat info. Artinya itu semuanya itu sesuatu yang tidak disampaikan secara terbuka. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, ternyata perusahaan ini kolaps Bapak Ibu. Kolaps dan dia tidak bisa membayar kewajibannya kepada pemegang saham. Dan termasuk kami sebagai sebagian kecil dari shareholder. Nah, saya kaget waktu itu Bapak Ibu. Kaget setengah mati ya. Karena saya artinya dalam hal yang tertentu saya itu biasanya itu orang yang lebih tangguh, artinya oke, hal-hal begini bisa. Tapi kali ini saya itu lebih khawatir, lebih takut tuh. Lebih khawatir, lebih takut, tapi saya berusaha untuk membawa itu dalam hati saya itu untuk saya tidak terlalu membuat istri saya khawatir. Artinya tuh ya saya bikin sesuatu yang biasa. Tapi dalam hati saya itu Bapak Ibu, rasa takut itu benar-benar takut yang seperti kita itu kayak
ada sesuatu yang merasa hilang tuh, merasa hilang. Sampai waktu saya pulang ke Indo, saya doa waktu itu, Tuhan, apa namanya, ya berikan saya itu sukacita. Nah, karena saya selalu ingatkan, saya selalu mengatakan, yuk mengucap syukur dalam segala hal. Saya harus mempraktikkan itu dalam kehidupan saya. Bahwa dalam hal apapun, kita harus selalu mengucap syukur. Dan saya tahu bahwa ketika ini semua lepas, pasti ada bagian saya yang lepas. Ada bagian saya yang hilang. Artinya, pasti kan kita orang accounting ya Bapak Ibu, selalu mau menghitung bagaimana pemasukan dengan pengeluaran, in sama out-nya. Di posisi ini saya tahu bahwa saya ada kehilangan income yang itu nggak sebanding dengan apa yang harus saya keluarkan. Tetapi saya masih, Tuhan berikan saya sukacita, berikan saya syukur. Karena saya selalu berkatakan begini bahwa, oh yang penting saya masih sehat, masih kuat, saya tahu semua itu bisa dikerjakan lagi. Tetapi ketika saya menyusun renungan ini Bapak Ibu, saya tadi itu dapat satu poin sebenarnya waktu pas kemarin dikasih share sama Mbak Demis ya, ketika saya firman Tuhan ini. Saya ingat Bapak Ibu, waktu pertama kali saya baca mengenai Ayub, saya langsung berpikir, oh mungkin saya lagi ada di posisi Ayub. Tetapi saya tidak susah seperti Ayub yang luar biasa Tuhan proses. Saya itu belum seberapa apa sama Ayub. Artinya saya hanya kehilangan materi, tetapi Tuhan masih kasih saya kesehatan, masih saya kekuatan. Nah, tidak seperti yang Ayub alami kan. Bapak Ibu bisa bayangkan kehidupan Ayub itu. Penderitaannya itu luar biasa banget. Tetapi satu hal tadi yang saya ambil adalah bahwa memang Tuhan proses setiap kehidupan kita Bapak Ibu itu dengan cara yang berbeda. Ya, mungkin di hari ini saya mengalami seperti yang Ayub alami. Pak Andi mungkin mengalami seperti yang misalkan Abraham alami. Pak Hadiran mungkin mengalami seperti seorang Yesaya ataupun yang lainnya. Tetapi saya tahu bahwa semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, jadi saya ingat satu hal dan teringat lagi terakhir. Salah satu dosen saya dia pernah katakan begini Bapak statementnya dia. Mujizat yang terbesar dalam kehidupan itu bukan karena mujizat yang paling besar itu satu dibilang, itu adalah pertobatan. Nah, kata bertobat ini itu maknanya dalam. Nah, saya jadi menyadari bahwa oh Tuhan selama ini mungkin saya nyaman dengan mamon. Artinya itu ya zona nyaman saya di situ. Artinya saya nggak terlalu khawatir untuk melakukan sesuatu karena saya pikir oh finansial saya cukup untuk saya bisa melangkah 10 tahun ke depan. Tetapi ketika itu diambil Bapak Ibu, saya itu baru merasa oh ternyata saya selama ini di hal ini saya nggak jaga. Artinya saya itu jadinya justru tidak seakan-akan tuh mungkin oh saya memperkatakan Tuhan, tapi ternyata saya di hal ini begitu hal ini diambil, saya kayak merasa ada sesuatu yang hilang. Nah, akhirnya saya jadi mengoreksi diri saya bahwa wah Tuhan terima kasih, Tuhan lagi proses saya di sini. Dan saya bersyukur Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan kan lingkungan kita itu kadang-kala itu menentukan akan lingkungan di mana kita berkomunitas itu akan banyak mempengaruhi perilaku kehidupan kita. Nah, saya bersyukur karena saya berada di lingkungan orang-orang yang luar biasa. Mereka orang-orang yang selalu menguatkan, mereka yang selalu memberikan semangat. Artinya apa? Semangat kadang-kala Bapak Ibu dalam kehidupan kita itu kadang-kala butuh support bukan karena materi, tetapi kadang-kala itu lewat lewat wejangan hikmat itu membawa kita itu untuk menyadari bahwa kita tidak berjalan sendiri. Karena apa? Kita berjalan bersama Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang menopang kita. Nah, kesimpulan saya Bapak Ibu, bahwa perjalanan orang-orang saleh ini Bapak Ibu, itu adalah perjalanan kita juga di zaman saat ini. Jadi seperti yang Abraham jalani, seperti yang Yakub jalani, seperti yang Yesaya jalani, seperti yang Ayub jalani, saya percaya juga itu juga yang akan kita jalani dalam kehidupan kita. Karena siklus itu akan selalu berjalan dan pasti akan ketemu dengan problem yang sama. Tetapi saya mau katakan begini sebagai kesimpulan penutup untuk renungan malam ini. Kehidupan yang saleh itu bukan hanya tentang rules, bukan tentang aturan, tetapi bagaimana intimasi kita, hubungan kita yang mendalam dengan Tuhan. Nah, orang saleh aja Bapak Ibu tetap percaya dan taat.
bahkan saat mereka tuh tidak mengerti rencana Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita harus lebih daripada itu. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita saleh, kata Tuhan, itu membawa berkat. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga itu menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya mau katakan kepada kita semua bahwa di dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan biarlah kita selalu menjadi orang-orang yang hidup terus mengandalkan Tuhan, melekat sama Tuhan, dan percaya bahwa kehidupan kita itu akan menjadi kehidupan yang terus membawa kita semakin hari kita semakin naik ke next level yang lebih tinggi lagi sampai kita menuju kepada kesempurnaan. Itu aja dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih amanya Stephen, terima kasih untuk semuanya. Berhubung dengan waktu yang ada, saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk menutup dan juga doa ataupun pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Iya, sebelum saya tutup doa, hanya 2-3 menit aja saya tanya ke Pak Steven. Yang mengenai Yakub itu pergumulannya adalah dalam perjalanan dia ini ya Pak, sedang menyesali. Dalam pergumulan itu dia ada di situasi dia menyesali kekurangannya dia ya, persoalannya dia. Dalam pergumulan dengan Tuhan itu. Ya, Shalom. Iya. Kalau saya membaca dari materi dan perjalanan Yakub, nah, saya melihat bahwa ketika Yakub itu dia berada di rumah Laban, itu kan dia bisa melihat bahwa yang saya katakan tadi kan, Bu, dia kan selama ini kan dia jadi ibaratnya dia tukang tipu kan. Dia itu ketemu dengan si Laban yang saya bilang tuh Laban tuh raja tukang tipu, artinya levelnya di atas Yakub tuh. Nah, jadi bahasanya itu kalau mungkin istilah kita tuh di atas langit masih ada langit. Nah, di situ Yakub menyadari bahwa selama ini yang dia lakukan itu dengan setiap perjalanan kehidupannya dia itu masih ada orang yang lebih daripada dia yang melebihi itu. Nah, dia menyadari di situ bahwa itulah bagian buat dari ya kalau saya melihat itulah bagian dari dia untuk dia menyadari bahwa saya itu harus berubah. Nah, harus berubah sehingga puncaknya itu Bu ketika ada di Sungai Yamuk itu kan. Nah, itu kalau menurut saya sih Bu yang saya lihat dari sisi itu. Nah, terima kasih. Ya, saya setuju sekali Saudara, sebelum kita tutup dalam doa bahwa saya tertarik dengan dari 4 tokoh ini, justru malam ini yang menggelitik adalah Yakub ya. Karena dia kalau kita lihat dari karakter yang tidak bagus sebagai penipu, tetapi Tuhan berbaik hati, mungkin dia mengakui, ada kata pertobatan tadi yang dibahas, dia menyesali sehingga Tuhan datang dan dia bergumul supaya dia lepas dari semua akibat karena dia penipu itu ya. Jadi seperti tadi Pak Yuardin katakan, mungkin dalam doa-doa kita tidak hanya selalu klaim berkat Tuhan, kita tidak selalu minta materi dari Tuhan dan berkat, tetapi juga harus ada sikap seperti Yakub yang dituliskan di sini bahwa dia Yakub bertemu dengan Tuhan, bergumul dengannya, akhirnya mengakui sifatnya yang penipu, gitu ya. Jadi ada pengakuan dan pertobatan ya, konteks besar kita pertobatan. Jadi penting sekali dalam hidup kita ada pengakuan ya seperti Yakub ini, dan itu memerlukan pergumulan yang berat sampai akhirnya dia harus dipukul pangkal pahanya. Artinya setelah dia mengakui dan menyesali itu ada perubahan besar dalam perjalanan hidupnya, sehingga tadi Pak Hardi katakan keturunannya aja Yusuf itu jadi orang besar dan terus sampai kepada Yesus ya. Malam ini terima kasih kita sudah belajar banyak sekali tentang tokoh-tokoh ini yang seperti Pak Stephen katakan itu siklus. Nanti hari ini kita mengalami seperti Yakub, besok seperti Abraham, seperti Ayub dan seterusnya. Tetapi penting sekali orang-orang ini tadi dikatakan intimacy, hubungan dengan Tuhan itulah yang bisa membuat kita akhirnya lulus seperti hamba Tuhan ini. Ayo kita berdoa, saudara, dan mengucap syukur. Terima kasih sekali lagi Stephen, terima kasih Pak Andi, dan terima kasih semuanya. Tuhan, kami bersyukur atas malam ini, kami belajar banyak sekali malam ini Tuhan.
terus tambah-tambahkan Tuhan, terngiang-ngiang terus di telinga hati kami. Bagaimana pergumulan hamba-hamba besar-Mu ini dari Yesaya, Ayub, Abraham sampai kepada Yakub Tuhan. Masing-masing dengan warna tersendiri dan ada season sendiri. Itu juga bisa terjadi dalam musim-musim hidup kami. Satu hari kami mengalami musim seperti Yakub, satu hari kami seperti Abraham, seperti Ayub Tuhan Yesus, seperti Yesaya. Biarlah kami Tuhan bisa bercermin dari semua hamba-hamba-Mu ini, menarik yang baik Tuhan dan mengikuti teladan mereka sampai mereka menjadi berkemenangan. Terima kasih malam ini Tuhan, biar ada hati yang penuh pertobatan, hati yang berani mengakui setiap kesalahan kami Tuhan. Kami bukan hanya jadikan Engkau sebagai sumber berkat dan kami klaim selalu berkat daripada-Mu, kami minta, tetapi juga sebelum itu ada hati yang mau bertobat, bahkan bergumul untuk satu pertobatan dari sifat kami yang buruk Tuhan. Kami mau bergumul dan bergumul dengan usaha yang berat Tuhan Yesus, seperti hamba-hamba-Mu ini semua, Abraham, Ayub, Tuhan Yesaya dan Yakub ini sampai akhirnya kami berkemenangan. Berkati Tuhan Yesus semua yang telah hadir. Hari ini kami teringat Sinta yang berulang tahun. Kemarin Reta Tuhan, kami berkati dua hamba-Mu ini Tuhan yang Kau pakai di dalam pimpinan pujian Tuhan, di dalam mesbah-Mu, altar-Mu yang kudus. Tuhan kami memberkati semua. Mari saudara kita angkat tangan buat kedua saudara kita ini. Kami memberkati mereka semua yang ada di ruangan ini, di kotak ini Tuhan. Untuk kedua hamba-Mu ini biarlah mereka semakin berkurang dan Kau semakin bertambah, meskipun mereka ada di podium, mereka ada di atas stage, dilihat oleh banyak orang, tapi mereka tersembunyi di balik kemuliaan-Mu. Sesungguhnya mereka tidak terlihat Tuhan Yesus, kemuliaan mereka sedikit pun. Yang ada adalah kemuliaan-Mu Tuhan atas kedua anak-Mu ini yang Kau pakai Tuhan Yesus untuk membawa umat-Mu, menaikkan pujian yang indah di hadapan-Mu, mengucapkan yang baik tentang Engkau, menurunkan hadirat-Mu dan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus di rumah-Mu ini. Terima kasih berkat-Mu Tuhan, untuk berkat-Mu selama 1 tahun ini, penyertaan-Mu. Biarlah mereka makin bertambah-tambah, berjalan makin lama makin kuat menuju Sion yang sempurna. Mereka terus bertambah, langkah mereka makin bertambah mengenal Engkau dan bisa terus memimpin umat-Mu berjumpa dengan Engkau saat kami memuji-muji Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati terus PA ini Tuhan, berkati Pak Andi yang sudah berjerih lelah menjadi moderator dan mengarahkan kami, menasihati kami, berkati Stephen Tuhan dengan semua kepergumulannya dan kebenaran firman-Mu yang dia gumuli, dia pelajari, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita sekali lagi, terima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam nama Tuhan kita yang luar biasa, Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua pada malam ini, bukan pada malam ini saja, tapi sampai selama-lamanya, sampai kita memenangkan pertandingan akhir hidup kita dengan luar biasa. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Stephen, terima kasih. Kasih. Berkati semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Kasih. Shalom semuanya. Terima kasih Pak Andi. Stefan, Bro Andi. Malam. Shalom semua, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya, berkati. Ada demisi. Ada demisi.